warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Hafisah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen perbankan dengan dosen Panunu Nurjaya. Pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian bank dan lembaga keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada tanggal 10 November tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Fungsi dari bank sendiri yaitu untuk menyediakan jasa terkait penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Lembaga keuangan adalah yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Pada umumnya, lembaga keuangan ini diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Jenis-jenis lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang lembaga keuangan bank dulu ya. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promise atau bank note. Bank ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral yang dikendalikan oleh Bank Indonesia, bank umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan bank perkreditan rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank atau lembaga keuangan non-bank ini antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana, pensiun, reksadana, bursa efek, dan lain-lain. Selanjutnya, yang akan kita bahas yaitu tentang sistem perbankan Indonesia. Sistem perbankan Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagi bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Azas Perbankan Indonesia pada pasal 2 UU nomor 7 tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang struktur dan organisasi perbankan. Struktur organisasi bank adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam struktur organisasi bank harus dibagi atas front office dan back office sehingga pelayanan lebih baik dan lebih cepat, di mana front office merupakan bagian organisasi di mana para karyawannya secara langsung melayani nasabah. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti dalam stellar system. Sedangkan back office merupakan bagian organisasi seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawannya tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Back office juga merupakan kunci keberhasilan untuk bank. Selanjutnya yang akan kita bahas ini masih dalam ruang lingkup struktur dan organisasi bank ya. Tadi kan kita udah bahas organisasi banknya. Sekarang kita bahas struktur perbankan suatu negara. Struktur perbankan suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum dan peraturan. Sistem perbankan merupakan subsistem dari lembaga finansial. Setiap negara memiliki keunikan dalam sistem perbankannya karena sistem itu diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah setiap negara. Dalam perjalanan menuju globalisasi di bidang perdagangan dan keuangan telah mendorong diadakannya deregulasi dalam pasar finansial untuk menyesuaikannya dengan perkembangan yang telah terjadi dalam pasar finansial internasional. Tambahan pula revolusi teknologi informasi dalam proses globalisasi sistem finansial. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah manajemen dana bank.
Manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Bagi bank, pengelolaan sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia, kemudian pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang akan kita bahas, mohon maaf, ini masih dalam ruang lingkup manajemen dana bank ya. Tujuan dari manajemen dana bank. Yang pertama itu laba. Yang kedua tujuannya kas lancar. Yang kedua aktiva lancar dan kas cukup. Yang ketiga menyediakan cadangan. Yang keempat pengelolaan bank. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manajemen likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposanya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Pengertian manajemen likuiditas menurut beberapa sumber. Yang pertama ada Duane Vegradi. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Sedangkan menurut Oliver G. Wood, manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, teori dari manajemen likuiditas. Teori manajemen likuiditas menurut Feitzel, teori tentang manajemen likuiditas perbankan ini relatif hampir sama tuanya dengan ilmu perbankan. Ada 4 teori likuiditas perbankan yang dikenal, yaitu yang pertama commercial loan theory. Teori ini dianggap paling kuno. Nama lain dari teori ini adalah Rayleigh-Baylis Doctrine. Teori ini mulai dikenal sekitar 2 abad yang lalu. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya, atau self-liquidating. Self-liquidating berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali. Yang kedua, shiftability theory. Shiftability theory tentang aktiva yang dapat dipindahkan, dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya kepada orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipated income theory, sebagai teori yang dikenal pada tahun 1940 yang menonjol di Amerika Serikat, yaitu teori pendapatan harapan. Yang keempat, teori pendapatan yang diharapkan. Yang keempat, the liability management theory. Maksud dari teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasifanya sedemikian rupa sehingga pasifa ini dapat menjadi sumber likuiditas. Selanjutnya, tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama, menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua, mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Yang ketiga, sedapat mungkin memperkecil adanya idle funds. Strategi mengamankan likuiditas. Strategi mengamankan likuiditas dalam rangka menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cash flow agar selalu berada dalam posisi aman, terutama dalam kondisi tingkat bunga berfluktuasi. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh bank adalah sebagai berikut. Ini menurut Raffles Prax ya. Yang pertama, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang keempat, memperbaiki posisi likuiditas antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Selanjutnya,
Eh, Bank itu dianggap liquid apabila pertama memiliki sejumlah likuiditas sama dengan jumlah kebutuhan likuiditasnya. Yang kedua memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan tetapi bank mempunyai surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Yang ketiga memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Selanjutnya, sumber-sumber kebutuhan likuiditas ada 4. Yang pertama, ketentuan likuiditas wajib atau cash ratio. Yang kedua, saldo rekening minimum pada bank koresponden. Yang ketiga, penarikan simpanan dalam operasional bank sehari-hari. Yang keempat, permintaan kredit dari masyarakat. Thank you for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.